Ya, selamat datang di channel YouTube Deon Sane. Nah, di sini di platform Indodax koin kita sedang merah-merah lagi. Ini apakah pengaruh dari libur Imlek untuk Indonesia? Karena bos-bos cukong-cukong dari teman-teman kita Tiongkok, orang Tionghoa ini ya kemungkinan mengambil take profit ya. Dari kemarin BTC itu kita sudah hampir naik ke 552 ya, 552, atau di dolarnya itu pernah naik ke 38 dan saat ini turun ke 36 lagi. Nah, kita hari ini membahas salah satu koin yang selalu menjadi favorit saya, yaitu ADA Cardano. Nah, walaupun saat ini sedang turun ke 14.000 ya, atau di $1 sekian ya saat ini, bahkan cenderung sideways di candle satu harinya. Ya, wajar saja ini merah karena hampir semua koin juga mengalami penurunan ya, termasuk big market cap seperti BTC dan Ethereum saat ini yang tidak atau belum pulih sama sekali. Nah, tetapi yang menjadi sorotan kita ya, kita lihat di kan market cap-nya, ini Cardano kita masih berada di peringkat 6 guys, dengan market cap 491 triliun di bawah USDC coin ya, dan BNB Ethereum. Nah, tetapi yang menjadi heran ini, membuat saya heran nih, kenapa ya ini Cardano ini turun terus ya, padahal kalau dilihat ini mereka selalu memiliki ekosistem yang luar biasa nih. Ini berita terbarunya 29 Januari, beberapa hari yang lalu. Ini Cardano holder ini ya, pemegang holder Cardano yang besar-besar alias paus-paus ini menambahkan koin ADA mereka dalam waktu 10 hari ya. Hanya dalam waktu 10 hari karena prospek kenaikan harga yang cepat meningkat. Nah, jadi kalau untuk para paus, nah jadi buat kalian yang nonton video ini yang tidak suka sama ADA ya silahkan, tidak apa-apa. Ini buat yang nge-hold ADA lah gitu ya. Jadi kalau untuk orang-orang kecil seperti kita ini yang belinya dalam sedikit ini mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi ya kita ini kan memang pemegang kecil gitu, tetapi untuk pemegang besar alias paus ini terus mengumpulkan cadangan tambahan atau koin dari ADA itu tersebut gitu ya. Jadi saat harganya turun mereka malah mengumpulkan koin-koin sebanyak yang mereka mau gitu ya. Sedangkan kita sudah khawatir kenapa kok ADA ini semakin turun gitu ya. Padahal ya bisa dibilang ini salah satu koin dengan project yang besar, project dengan ekosistem yang tinggi, bahkan project itu selalu jelas setiap tahunnya. Tapi ya seperti itulah, karena ini adalah pesaing Ethereum ya, walaupun saat ini Ethereum ini menjadi hal pemain utama dalam kontrak pintar, tetapi ya dengan adanya Cardano ini dia bisa ada pesaingnya, karena Cardano ini merupakan future teknologi gitu ya. Jadi teknologi untuk masa depan dengan biaya yang murah dan ramah lingkungan sepertinya gitu dari Ethereum. Nah, kita lihat berita yang terbaru terkait dengan ADA ini. Mereka baru saja meluncurkan DEX ADA X ya, baru diluncurkan Cardano gitu ya di jaringan Cardano. Nah, mereka ini meluncurkan pertukaran terdesentralisasi ADA X ya, dan ini juga sudah diluncurkan, dan itu sebetulnya baru pertama kali menggunakan ADA itu tahun lalu ya, di bulan September kemarin. Nah, mereka ini sudah menggunakan jaringan Cardano, lalu selama beberapa bulan ini menyiapkan peluncuran dari ADA X, dan kemarin itu sudah meluncurkan. Tetapi ya seperti biasa ya, ketika peluncuran dengan jaringan Cardano itu memang tidak sepenuhnya berjalan mulus ya, karena apa ya, karena biasanya kelebihan muatan gitu ya. Jadi mereka harus memperluas jaringannya atau bloknya ya. Kemacetan itu tentu ada, tapi mereka selalu cepat menyelesaikan itu ya. Jadi di sini mengatasi konkurensi dan kemacetan. Nah, jadi ini pada saat yang sama ADA X akan memfasilitasi perdagangan on-chain dengan langkah-langkah untuk mengatasi kemacetan tinggi yang dialami pada akhir Januari.
Penundaan transaksi bertepatan dengan peluncuran DAPP DeFi intensif pertama. Ini dikatakan bahwa jaringan Cardano ini tentu pasti mengalami kemacetan tinggi ya, karena bertepatan dengan peluncuran DeFi DAPP intensif juga. Tetapi mereka ini sudah tim grafis ini menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk merancang antarmuka pengguna intuitif ya. ADAC juga mendukung dompet browser Nami ya. Kemudian pada saat yang bersamaan mereka telah memperluas kemitraan mereka untuk memasuki Charlie pembuktian Oracle. Tujuan dari kolaborasi dengan orang lain adalah menciptakan ekosistem siklik yang meningkat pengalaman pengguna dan membantu pengembangan DeFi. Kita lihat juga ini juga sama. Ini beritanya tentang peluncuran DAPP gitu ya. DApp dari ADA itu sendiri. Cardano DEX ADAC ini tayang sebagai salah satu pertukaran desentralisasi pertama di jaringan. DEX ADAC berbasis Cardano ditayangkan sebagai salah satu pertukaran desentralisasi pertama di jaringan. Jadi sejak pengumuman awal teknologi kontrak pintar untuk Cardano, komunitas di sekitar sangat antusias untuk perwakilan ekosistem. Tingkat Uniswap atau Pancakshare masing-masing memiliki banyak risiko. Namun ADAC berhasil dan sekarang siap merilis ADAC DEX versi 1.0. Wow, berdasarkan filosofi desentralisasi, ADAC akan menggunakan model order book yang menghadirkan perdagangan tanpa penahanan dan sensor. Pengguna akan melakukan perdagangan berbasis kontrak pintar di platform secara instan dengan membayar jauh lebih sedikit dibandingkan dengan biaya jaringan Ethereum. Ini guys, kenapa Cardano ini digadang-gadang sebagai pesaing Ethereum ya? Karena ini adalah jaringan generasi ketiga gitu ya, setelah Bitcoin, Ethereum, dan Cardano ini bisa dibilang sebagai jaringan yang ramah lingkungan dan murah juga biayanya. Karena murah ini ya, saat peluncuran DAPP atau DEX seperti ini itu terjadi kemacetan, sehingga banyak biasanya investor ini mengeluhkan terlambat sampai. Tetapi mereka ini terus mengembangkan teknologinya gitu. Ketika ada kemacetan karena terlalu banyak transaksi di dalamnya, mereka menambahkan bloknya seperti yang saya beritakan kemarin gitu ya. Jadi ini tim ADAC ini bersemangat untuk memenuhi janjinya kepada komunitas Cardano dan menerima umpan balik yang terus-menerus mendukung tim selama proses pengembangan. Wow, ya kesimpulan saya untuk melihat Cardano ini adalah salah satu proyek besar dengan ekosistem yang besar. Banyak pengguna yang mengadopsi Cardano ini ya dibandingkan Ethereum. Walaupun saat ini harganya memang cenderung turun dari harga tertingginya di 44.000 sejak Oktober lalu. Tapi kalau kalian yakin dengan pilihan kalian seperti para paus yang mengumpulkan koinnya, ya silahkan kalian koleksi, mumpung lagi di bawah. Tapi ini bukan ajakan untuk menjual membeli, disclaimer on, saya bukan penasehat keuangan kalian. Jadi jangan sampai kalian telah mentah-mentah, kalian analisis sendiri baik fundamental maupun teknikalnya gitu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.